Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Miranti Agustina, dari Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2018. Di sini saya sedang melakukan praktik keterampilan mengajar yang diselenggarakan di SMK Negeri 48 Jakarta. Di sini saya akan memberikan materi tentang perawatan produk dalam mata pelajaran penataan produk untuk kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, di sini pada subbab yang pertama ada perawatan produk secara berkala. Definisi dari perawatan produk. Perawatan ini dimaksudkan sebagai aktivitas untuk mencegah kerusakan. Sedangkan istilah perbaikan itu dimaksudkan sebagai tindakan memperbaiki kerusakan. Nah, jadi perawatan itu lebih ke arah mencegah untuk tidak terjadinya kerusakan. Namun, kalau perbaikan itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki kerusakan dari suatu produk tersebut. Peranan perawatan terhadap komponen mesin sangat penting, artinya untuk mencegah terjadinya kecacatan produk massal dan mencegah terjadinya downtime produksi. Dan perawatan paling baik itu digunakan adalah perawatan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan atau biasa yang disebut dengan preventive maintenance. Nah, lanjut di sini ada beberapa pengertian dari perawatan menurut para ahli. Yang pertama dari Corder pada tahun 1988, yaitu perawatan merupakan suatu kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau untuk memperbaikinya sampai kondisi yang bisa diterima. Dari Asauri 1993, perawatan itu diartikan sebagai suatu kegiatan pemeliharaan fasilitas pabrik serta mengadakan perbaikan, penyesuaian, atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan yang terakhir menurut Dillon 1997, perawatan adalah semua tindakan yang penting dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang baik atau untuk mengembalikan ke dalam keadaan yang memuaskan. Di sini ada beberapa macam dari perawatan. Yang pertama ada perawatan preventif, ada perawatan korektif, perawatan berjalan, perawatan prediktif, perawatan setelah terjadi kerusakan, dan perawatan darurat. Yang pertama ada perawatan preventif. Nah, perawatan preventif itu adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan direncanakan untuk pencegahan atau preventif. Jadi perawatan preventif ini lebih ke arah mencegah agar tidak terjadi kerusakan pada suatu produk. Ruang lingkup dari pekerjaan preventif itu termasuk inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan, dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi itu akan terhindar dari kerusakan. Ada dua macam perawatan preventif, yaitu ada perawatan rutin dan ada perawatan periodik. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari perawatan preventif. Yang pertama itu hubungan antara waktu. Jadi hubungan antara waktu perawatan preventif terhadap waktu perbaikan hendaknya di antara kedua waktu ini. Diadakan keseimbangan dan diusahakan dapat dicapai titik maksimal. Jika ternyata jumlah waktu untuk perawatan preventif lebih lama dari waktu menyelesaikan kerusakan tiba-tiba, maka tidak ada manfaatnya yang nyata untuk mengadakan perawatan preventif. Lebih baik ditunggu sampai terjadinya kerusakan. Yang kedua ini ada distribusi dari kerusakan. Pada penjadwalan dan pelaksanaan perawatan, preventif itu harus memperlihatkan jenis distribusi dari kerusakan yang ada. Karena dengan mengetahui jenis distribusi, kerusakan dapat disusun suatu rencana perawatan yang benar-benar tepat sesuai dengan latar belakang mesin tersebut. Lanjut, yang kedua ini ada perawatan korektif, yaitu pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan, sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan ini juga dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Lanjut adalah perawatan berjalan, di mana pekerjaan ini dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja.
yaitu melakukan perawatan saat mesin atau peralatan itu sedang bekerja atau sedang berjalan kegiatannya. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksinya. Jadi perawatan berjalan ini lebih digunakan oleh perusahaan atau pabrik-pabrik yang seringkali melakukan kegiatan atau beroperasi terus-menerus di mesin-mesinnya. Jadi untuk menjaga mesin tersebut atau fasilitasnya tetap terjaga dengan baik, maka dilakukan perawatan secara berjalan. Lanjut ada perawatan prediktif. Nah, perawatan ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif ini dilakukan dengan bantuan panca indera manusia atau alat-alat monitor yang canggih. Jadi perawatan prediktif ini lebih dibantu dengan bantuan panca indera manusia dan juga alat-alat monitor untuk mengetahui apakah ada kecacatan atau ada perubahan atau ada kelainan yang terjadi dengan mesin tersebut. Ada perawatan setelah terjadi kerusakan. Nah, biasanya pekerjaan perawatan ini dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Nah, perawatan setelah terjadi kerusakan itu biasanya dilakukan setelah mesin-mesin atau fasilitas tersebut sudah rusak, jadi baru dilakukan kegiatan perawatan. Nah, sedangkan perawatan darurat itu adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Jadi perawatan darurat ini harus segera langsung dikerjakan jika suatu mesin atau fasilitas atau apapun itu mengalami kerusakan atau mengalami kemacetan yang tidak terduga, maka harus langsung dikerjakan perbaikan atau perawatan darurat. Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan macam-macam dari perawatan, itu ada 6 tadi kan. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari perawatan. Nah, tujuan dari perawatan itu yang pertama, memungkinkan tercapainya mutu produksi dan kepuasan pelanggan melalui penyesuaian pelayanan dan pengoperasian peralatan secara tepat. Yang kedua, memaksimalkan umur kegunaan dari sistem. Yang ketiga, menjaga agar sistem aman dan mencegah berkembangnya gangguan keamanan. Yang keempat, meminimalkan biaya produksi total yang secara langsung dapat dihubungkan dengan perbaikan. Yang kelima, memaksimalkan produksi dari sumber-sumber sistem yang ada. Yang keenam, meminimalkan frekuensi dan kuatnya gangguan terhadap proses operasi. Yang ketujuh, menyiapkan personel, fasilitas, dan metodenya. Yang kedelapan, agar mampu mengerjakan tugas-tugas perawatan. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu ada tahapan perawatan produk secara berkala. Nah, apa sih yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan yang produk? Yang pertama itu kita harus melakukan pengecekan keadaan barang dan jumlah persediaan barang yang ada untuk melakukan perawatan produk. Yang kedua, kita melakukan pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan untuk melakukan perawatan produk. Yang ketiga, pengambilan barang persediaan. Yang keempat, penambahan penataan barang persediaan. Dan yang kelima, memelihara barang tersebut secara baik. Nah, kita akan bagaimana sih maksud dari menjaga kebersihan tempat kerja? Nah, menjaga kebersihan tempat kerja itu dapat mencegah timbulnya penyebaran penyakit menular, bahkan dapat mengurangi stres karyawan dalam bekerja. Sebaliknya, jika lingkungan kerja itu kotor, pastinya akan merasa tidak nyaman dalam bekerja. Jadi, diharapkan tempat kerja yang akan kalian tempati itu, lingkungannya itu selalu terjaga dengan baik, bersih, nyaman. Jadi akan terhindar dari penyakit menular dan juga akan mengurangi stres dalam bekerja. Nah, apa sih akibat dari pengaturan tempat kerja yang tidak rapi? Nah, ini ada beberapa akibat yang ditimbulkan jika pengaturan tempat kerja itu tidak rapi. Yang pertama itu tempat kerja akan terasa sempit karena pengaturan tempatnya itu kurang terorganisir dengan baik. Terus akan kesulitan mencari peralatan kerja karena mungkin mengatur tempatnya ini asal-asalan, tidak disesuaikan dengan tempatnya. Maka karyawan itu akan kesulitan mencari peralatan kerjanya. Yang ketiga, dapat menimbulkan stres. Yang keempat, mudah terjadi kecelakaan kerja. Nah,
Sebaliknya, apa sih keuntungan dari menjaga kebersihan tempat kerja? Yang pertama, akan berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Karena kita menjaga kebersihan dan merapikan tempat kerja kita selalu, maka risiko kecelakaan dan cedera itu akan berkurang dan malah akan semakin sedikit. Terus yang kedua, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Dengan adanya kebersihan di tempat kerja kita yang terjaga, maka tenaga kerja kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Dan mungkin akan meningkatkan produktivitas karyawan tersebut, karena lingkungan kerja yang bersih itu juga akan meningkatkan produktivitas atau daya kerja karyawan untuk lebih meningkat lagi. Yang ketiga, tempat kerja terasa nyaman dan aman. Yang keempat, peralatan kerja mudah ditemukan. Karena tempat kerja itu sudah terorganisir dengan baik dan ditata dengan baik, maka untuk mencari peralatan kerja itu akan semakin mudah untuk para karyawan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan toko. Yang pertama, pakaian seragam pramuniaga harus bersih. Setiap hari di ruangan itu harus dipel atau dibersihkan. Adanya peralatan penyegar atau seperti AC, ada pewangi untuk ruangan itu tetap bau wangi dan tidak bau yang kurang sedap. Adanya ventilasi udara yang cukup, beri tulisan buanglah sampah pada tempatnya di tempat yang strategis untuk mengingatkan bahwa kebersihan di toko ini harus tetap terjaga. Menjaga bak sampah agar tidak terlalu penuh, menyediakan alat kebersihan, menyediakan kamar kecil atau toilet, dan yang terakhir menugaskan karyawan khusus di bagian kebersihan untuk menjaga kebersihan di toko tersebut. Nah, bagaimana sih merawat perawatan gerai pajang? Yang pertama, setiap hari sebelum toko buka, petugas melakukan pembersihan tempat pajang secara rutin, penyemprotan dengan deterjen wangi agar bau yang tidak sedap itu akan hilang, mempunyai saluran pembuangan yang cukup, pembersihan pada rak, nampan, dan label setiap hari, menyediakan tempat sampah, dan membuat jadwal pembersihan, misalnya sekali dalam seminggu, atau 3 hari sekali, atau beberapa hari sekali, untuk menghindari terjadinya kekotoran di gerai pajang tersebut. Lanjut ada perawatan dari produk dairy. Yang pertama, produk matang harus selalu ditutup dengan plastik membungkus untuk menghindari kotoran, debu, atau binatang-binatang kecil. Terus yang kedua, setiap produk harus diberikan petunjuk harga untuk tidak membingungkan para konsumen. Yang ketiga, periksa selalu tanggal kadaluarsa. Yang keempat, perhatikan kelayakan tampilan produk, warna, aroma, dan tidak berjamur. Karena jika tampilan produk saja sudah tidak enak dilihat, maka konsumen akan tidak tertarik untuk membeli produk tersebut. Terus, tertera izin Depkes pada label produk. Lanjut ke perawatan buah-buahan. Yang pertama, pisahkan buah yang segar dengan yang busuk. Jangan disatukan buah yang segar dengan yang busuk karena akan menimbulkan kebusukan juga di buah-buah yang segar, jadi harus dipisahkan. Terus yang kedua, jaga kebersihan dan aroma. Perlengkapan yang digunakan itu harus dibersihkan kembali. Jika sudah digunakan, maka harus langsung dibersihkan kembali. Yang keempat, perhatikan arus perputaran barang. Gunakan metode FIFO atau first in, first out. Yang kelima, membuat harga spesial terhadap produk tidak layak pajang tapi layak konsumsi. Dengan adanya harga spesial ini akan membuat produk buah-buahan ini tidak dibuang begitu saja, namun juga akan dibeli oleh konsumen yang ingin membelinya dengan harga yang spesial. Yang terakhir, mencatat pemusnahan dan perubahan barang setiap hari. Lanjut ada ke perawatan daging. Nah, di daging ini yaitu didisplay dalam berbagai variasi, yaitu ada variasi potongan atau variasi harga atau variasi dagingnya itu apa aja. Mungkin ada daging sapi, daging kambing, daging ayam, seperti itu. Terus daging sapi dijual dalam bentukan potongan yang dikenal. Daging sesuai dengan standar supermarket. Berasal dari rumah potong hewan berizin dan bersertifikat halal. Harus memenuhi standar kesehatan, tidak busuk dan kotor. Daging sapi tidak boleh dicuci karena akan menimbulkan berlendir. Daging ayam dijual dalam bentuk potongan atau utuh. Daging ayam dan ikan dapat dicuci dengan air dingin.
Perhatikan suhu frozen di antaranya 16 sampai 24 derajat Celcius. Ada perawatan sayuran, yaitu pisahkan sayuran yang tidak segar karena tidak layak untuk dipajang. Perhatikan kebersihan saukes, hindari saukes dari bau tidak sedap, jaga suhu saukes ini pada 2-4 derajat Celcius, jaga kebersihan talenan, nampan, dan pisau, lakukan pembersihan umum seminggu terhadap display sayuran tersebut, membuat produk olahan untuk sayuran, diperkirakan tidak dapat terjual, yang terakhir mencatat pemusnahan barang dan perubahan bentuk setiap hari. Nah, perawatan persediaan barang itu yang pertama ada tempat penyimpanan tuh harus memenuhi syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan perawatan persediaan barang. Pengaturan sirkulasi harus baik, pengaturan suhu, penerangan yang cukup, adanya petugas khusus untuk melakukan perawatan dan penjagaan, penyimpanan sesuai kelompok dan jenis barang, masa kadaluarsa barang ini harus dilakukan pengecekan secara berkala, merek dagang barang, pengaturan alur FIFO, tersedia perlengkapan untuk keadaan darurat. Nah, penyimpanan di gudang itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan di showcase, chiller dairy, buah, sayur, dan daging. Penyimpanan beku, dan sebelum dipajang, produk beku dinormalkan terlebih dahulu. Daging yang sudah dinormalkan tidak boleh dibekukan kembali. Nah, mungkin itu saja materi perawatan produk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.